Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang berlandaskan nilai bela negara. Awalnya berdiri sebagai perguruan tinggi kedinasan pada tahun 1967. UPN Veteran Jakarta kemudian resmi berstatus sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2014. Sebagai kampus yang mengusung moto Widya Matyasa, UPN Veteran Jakarta berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta atau FEB UPNVJ merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Fakultas ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan bangsa akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. FEB UPN Veteran Jakarta mengembangkan kurikulum berbasis outcome-based education dan menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan industri termasuk digitalisasi, kewirausahaan, dan ekonomi global. Dengan dukungan dosen yang profesional, kegiatan organisasi mahasiswa, serta kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga pemerintah, FEB UPN Veteran Jakarta berkomitmen menghasilkan lulusan yang berintegritas, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Yang terhormat, Bu Bernadine Dwi, MM-CPM, selaku dosen pengampu pengantar manajemen dan bisnis. Saya, Wida Marieti, dengan NIM 251111031, dan rekan saya, Saniatul Faiza dengan NIM 251111017. Pada kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan pengantar manajemen dan bisnis dalam mengimplementasi pada perusahaan sektor real yaitu PT Paragon dan sektor jasa PT Traveloka. Definisi dan konsep manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama, yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Konsep ini menekankan bahwa manajemen tidak hanya berbasis metode ilmiah, tetapi juga membutuhkan kreativitas dalam mengatur pekerjaan dan orang agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Profil PT Paragon. PT Paragon Technology and Innovation adalah perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai merek ternama seperti Wardah, Emina, Makeover, Kaf, dan Instaperfect. Paragon dikenal dengan produk yang halal, aman, inovatif, dan ramah lingkungan. Awal mula Paragon didirikan pada tahun 1985 oleh Nur Hayati Subakat. Perkembangannya hingga saat ini, Paragon memiliki lebih dari 12.000 karyawan, pabrik modern bersertifikasi internasional, dan mendistribusikan produknya ke puluhan ribu outlet di seluruh Indonesia dan negara Asia Tenggara. Fokus utama Paragon adalah inovasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dan pengertian manajemen PT Paragon. PT Paragon manajemen dipahami sebagai serangkaian aktivitas terintegrasi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses bisnis dan sumber daya. Manajemen Paragon tidak hanya fokus pada operasional pabrik, tetapi juga menekankan pada inovasi, keberlanjutan, efisiensi, dan pengembangan sumber daya manusia. Paragon juga menetapkan budaya grow mindset yang mendorong setiap karyawan untuk terus berkembang dan menciptakan manfaat bagi masyarakat. Konsep dan definisi manajemen PT Paragon. Konsep manajemen yang diterapkan Paragon sesuai dengan definisi klasik, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Setiap divisi Paragon mulai dari R&D, Production and Quality Control, Supply Chain, Marketing, Finance, sampai Human Capital berfungsi dalam struktur organisasi yang sistematis dan jelas agar seluruh kegiatan bisnis berjalan optimal. Nah, selanjutnya, manajemen sebagai proses PT Paragon. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan di sini menentukan strategi inovasi produk, perencanaan produksi, riset pasar, target penjualan, serta perencanaan keberlanjutan dan CSR. Yang kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini pembagian tugas pada divisi seperti R&D, Marketing, Finance, HR, dan Production. Penetapan sumber daya manusia sesuai keahlian melalui pelatihan dan coaching. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu menjalankan proses kerja seperti produksi massal, kampanye pemasaran, distribusi, dan peningkatan kualitas produk sesuai standar SOP. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian yaitu quality control ketat, audit internal, evaluasi kinerja divisi, serta mentoring feedback pelanggan untuk perbaikan keberlanjutan.
Selanjutnya pada PT Traveloka, yaitu yang pertama ada profil PT Traveloka. Traveloka adalah perusahaan teknologi di Indonesia yang berkembang menjadi super aplikasi di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2012, Traveloka awalnya berfokus sebagai mesin pencari dan pemesanan tiket pesawat. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan layanan perjalanan, Traveloka memperluas fiturnya sebagai mencakup pemesanan hotel, tiket kereta api, bus, dan berbagai aktivitas wisata seperti tiket atraksi, event, hingga paket liburan. Traveloka juga merambah ke sektor gaya hidup, misalnya pemesanan restoran dan aktivitas harian, serta layanan keuangan digital termasuk Traveloka Pay Later, yang membantu penggunaan melakukan pembayaran secara fleksibel. Saat ini, Traveloka telah beroperasi di lebih dari 6 negara di Asia Tenggara dan menjadi salah satu unicorn Indonesia, menandakan valuasi tinggi serta pertumbuhan bisnis yang cepat. Traveloka terus berinovasi untuk memberikan kemudahan perjalanan dan kebutuhan lifestyle dalam satu aplikasi terpadu. Selanjutnya yang kedua ada pengantar dan pengertian manajemen PT Traveloka. Traveloka memandang manajemen sebagai proses yang terintegrasi di mana semua aktivitas mulai dari perencanaan, pengembangan layanan, operasional hingga evaluasi didorong oleh teknologi. Setiap keputusan manajerial menggunakan pendekatan data driven sehingga perusahaan mampu memahami perilaku pengguna, memprediksi kebutuhan pasar dan meningkatkan efektivitas strategi bisnis. Manajemen Traveloka juga menekankan kecepatan dalam eksekusi karena industri digital sangat dinamis dan membutuhkan respon cepat terhadap perubahan tren. Inovasi menjadi pilar utama, terutama dalam menciptakan fitur-fitur baru dan memperluas layanan agar tetap kompetitif. Selain itu, Traveloka sangat fokus pada user experience, memastikan aplikasi mudah digunakan, responsif, aman, dan mampu memberikan solusi perjalanan serta keuangan dalam satu platform. Seluruh proses ini diperkuat melalui transformasi digital yang memungkinkan otomatisasi layanan, integrasi sistem, keamanan data yang lebih baik, serta pengelolaan layanan perjalanan dan keuangan secara efisien. Yang ketiga, konsep dan definisi manajemen PT Traveloka. Konsep manajemen di Traveloka mengikuti prinsip manajemen modern atau POACH yang dijalankan secara adaptif. Dalam perencanaan, Traveloka mengembangkan strategis berbasis data dan analisis pasar digital. Pada pengorganisasian, struktur perusahaan dibentuk agar setiap tim memiliki tugas yang jelas namun tetap fleksibel. Pengarahan dilakukan melalui kolaborasi lintas divisi, komunikasi cepat, dan budaya inovasi. Untuk pengendalian, Traveloka memakai sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi dan evaluasi real time untuk memastikan kualitas layanan tetap tinggi. Pendekatan Agile Organization membuat Traveloka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar digital. Tim bekerja dalam kelompok kecil, interaktif, dan cepat mengambil keputusan sehingga pengembangan fitur dan layanan bisa dilakukan lebih efisien. Setiap divisi juga memiliki perannya sendiri dalam ekosistem super aplikasi, seperti engineering, mengembangkan sistem aplikasi dan keamanan. Lalu, produk merencanakan fitur dan pengalaman pengguna, marketing memasarkan layanan dan membangun brand. Kemudian, finance mengelola transaksi, risiko dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, customer service melayani dan menangani kebutuhan penggunaan. Lalu, business development memperluas kerjasama dan peluang bisnis. Semua divisi bekerja terintegrasi untuk menjaga Traveloka tetap kompetitif dan inovatif. Selanjutnya yang keempat yaitu manajemen sebagai proses pada PT Traveloka. Yang pertama ada perencanaan. Traveloka menganalisis tren digital, kebutuhan pengguna, dan data pasar untuk menentukan strategi, pengembangan fitur, ekspansi layanan, dan target bisnis secara terarah. Yang kedua, pengorganisasian. Struktur kerja dibuat fleksibel dengan tim Angel yang terdiri dari produk, engineering, desain, dan data. Kolaborasi ini membuat proses inovasi dan pengembalian keputusan lebih cepat. Yang ketiga, pengarahan. Manajemen memberikan arahan melalui budaya kerja yang terbuka, cepat, dan inovatif. Setiap tim diberikan ruang untuk bereksperimen dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya yang keempat, pelaksanaan, yaitu pengembangan aplikasi, kampanye pemasaran digital, layanan pelanggan, serta peluncuran fitur seperti Pay Later dilakukan secara terintegrasi dan terus diperbaharui. Kemudian yang selanjutnya ada pengendalian Traveloka, yaitu memantau performa aplikasi, keamanan sistem data, transaksi, dan feedback pengguna untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal dan stabil. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini yaitu dari uraian mengenai PT Paragon dan Traveloka dapat disimpulkan bahwa keduanya menerapkan manajemen secara terencana dan terintegrasi sesuai karakter industrinya. Paragon berfokus pada inovasi, produk berkelanjutan, dan pengembangan SDM, sedangkan Traveloka menekankan teknologi, kecepatan, dan pengalaman pengguna. Melalui fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, keduanya mampu menjalankan operasi secara efektif dan efisien sehingga dapat terus berinovasi dan bersaing di pasar. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.